Dia Andika, seorang siswa SMA yang sedang mencari jati dirinya dengan menimba ilmu juga berteman dengan kerabat dekatnya. Ia memang anak yang terbilang cukup canggung untuk bersosialisasi, namun tidak dengan sahabat dan mata pelajaran yang ia sukai. Tetapi di balik itu, Dika merupakan seorang anak yang kurang perhatian dari segi keluarganya, di mana seorang ayah yang seorang abdi negara yang harus pergi untuk bertugas demi bangsa dan negaranya, dan seorang ibu yang sibuk bekerja, sehingga mereka tidak cukup waktu untuk berkumpul bersama. Saat itulah perubahan seorang siswa SMA bernama Dika berubah bukan tanpa sebab. Sahda dan Tasya, mereka merupakan kerabat dekat Andika di kelasnya. Berbanding terbalik dengan Mahesa dan Seno, mereka merupakan murid yang terbilang nakal di kelasnya. Tidak jarang, mereka sering mengganggu murid-murid yang ada di kelas dan juga mengusik ketenangan siswa-siswa di kelas. Bahkan, mereka tidak segan untuk mencontek hingga memaksa agar siswa tersebut memberikan contekan pada mereka. Hingga suatu hari, Andika yang semula merupakan siswa yang sangat baik dan rajin berubah ketika ada satu siswa yang berpindah ke sekolah tersebut. Dia bernama Samsul. Entah apa yang membuat dia berpindah sekolah, namun sejak saat itu, Andika pun berteman dengan Samsul. Andika merespon Samsul dengan sangat baik. Berbeda dengan Sahda dan Tasya, mereka memberikan dengan tidak suka pada Samsul. Entah apa yang membuat mereka memberikan pandangan tersebut pada Samsul. Halo Dika, gimana sekarang sekolah kamu? Ibu gak mau tahu ya. Pokoknya kamu harus nurut apa kata ibu. Jangan ikut pelajaran yang tidak penting. Hubungan Andika yang tidak baik dengan orang tuanya membuat dia membutuhkan teman untuk bercerita. Saat itu, Seno dan Mahesa pun menghampirinya. Dan mereka berbincang sangat banyak hal, sehingga Dika pun merasa nyaman ketika bercerita dengan mereka. Tidak heran, Andika pun menjadi sangat dekat dengan mereka. Dari mulai cara berpakaian hingga perilaku pun banyak yang berubah dari Dika. Sama halnya dengan Samsul yang baru berpindah ke sekolah tersebut pun merasa nyaman berteman dengan Seno dan Mahesa. Hingga pada akhirnya mereka berempat pun menjadi teman dekat. Karena baru mengenal siswa-siswi di sekolah tersebut, Samsul pun memiliki ketertarikan pada Nabila. Mereka pun berkenalan. Dika yang sekarang sudah akrab dengan Samsul, Mahesa dan Seno berubah sangat drastis. Ketika pulang sekolah pun, Andika sudah tidak pernah belajar. Ia menghabiskan waktu pulang sekolahnya untuk melakukan hal di luar batas wajar sebagai seorang siswa. Dia mulai melakukan hal yang sangat buruk. Sejak Andika berteman dengan teman-temannya saat ini, dia sudah tidak lagi menjadi seorang anak yang baik. Sahda sebagai teman baik Andika berusaha untuk mengingatkan dia agar kembali menjadi Dika yang semula. Namun, sikap Dika yang saat ini membuat dia acuh pada peringatan temannya.
Dia pun mengabaikan pesan yang dikirimkan oleh temannya dahulu. Di waktu yang bersamaan, ketika Andika berubah, ternyata Nabila dan Samsul pun menjalin hubungan asmara. Ketika jam istirahat, seperti halnya siswa biasa, mereka berempat selalu pergi ke kantin. Meskipun tidak ada yang membeli makanan satupun, kala itu banyak obrolan hingga candaan. Tetapi tiba-tiba saja terjadi perkelahian antara Samsul dan Tika. Entah apa yang terjadi, tidak tahu manakah yang salah dari perbuatan Tika. Apakah memang mood Samsul yang sedang tidak baik, atau mungkin candaan Tika yang tidak enak pada hati Samsul. Kalau kamu mau Andika sedang merenung di taman, tanpa disengaja dia bertemu dengan teman lamanya, Sahda. Sahda yang melihat Andika sedang merenung, tentu saja tanpa berpikir panjang langsung menghampirinya. Tidak banyak yang Andika sampaikan pada Sahda, namun Sahda merasa sebagai teman Andika, dia harus memberitahu dan menasehati apapun yang terbaik bagi temannya. Tetapi hal itu salah, karena ternyata Gak jelas emang tuh cewek. niat baik Sahda ternyata salah di mata Andika. Karena ternyata dia merasa risih, karena dia merasa Sahda terlalu mencampuri urusan masalahnya tersebut. Andika mulai menyadari semua perbuatannya tersebut, karena secara perlahan dia mulai merasakan dampak buruknya. Nilai di sekolahnya turun, begitupun dia hampir saja di drop out dari sekolahannya. Dan kini, Dika perlahan mulai memperbaiki semua kesalahan atas perbuatannya yang merugikan itu. Ia semakin disiplin waktu, produktif, dan selalu berperilaku positif. Entah bagaimana kehidupan teman-temannya itu, yang pasti perubahan tidak akan terjadi jika bukan dari diri sendiri.